Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Info Pendidikan bersama Pakar Jono. Kali ini saya akan sedikit membahas terkait dengan adanya perbedaan pendapat dari para kepala sekolah. Ada beberapa guru yang juga menyampaikan pendapat yang berbeda-beda terkait dengan peniadaan ujian nasional. Untuk itu, ikuti video ini sampai selesai dan jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng serta share pada kawan-kawan yang lain. Bapak Ibu sekalian, ini kebetulan baru selesai lari-lari ya, istilahnya lari olahraga sore ya. Sambil leyeh-leyeh, sambil misis dulu ya. Nah, ini ada sedikit perbedaan pendapat di antara para guru, para kepala sekolah ya terkait dengan adanya peniadaan ujian nasional. Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu yang lalu ada surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021 yang isinya adalah peniadaan ujian nasional. Yang artinya ujian nasional bukan menjadi sebuah prasyarat kelulusan. Nah, dalam hal ini Menteri memberikan keleluasaan ujian nasional, ujian itu diserahkan kepada satuan pendidikan atau diserahkan pada sekolah. Inilah yang menjadi godok kemana-mana ya. Nah, itu. Dan untuk mendapatkan penilaiannya bisa menggunakan penilaian portofolio, bisa menggunakan penilaian penugasan, ada bisa juga menggunakan tes tertulis atau tes luring ataupun daring, atau bisa menggunakan bentuk lain lah yang bisa digunakan. Inilah yang menjadi menarik gitu ya. Nah, ada yang punya pendapat yang seperti ini, bahwa daripada kita mengadakan ujian sendiri atau di sekolah, akan lebih baik kalau bagaimana kita samakan satu kecamatan atau samakan satu kabupaten. Nah, itu ada yang seperti itu. Nah, dalam hal ini apa maksudnya ya? Yang tahu adalah yang bersangkutan ya. Seperti apa sebenarnya seperti itu ya. Jadi dalam hal ini tentunya punya alasan masing-masing ya. Kenapa harus disetarakan lagi? Sementara di pusat sudah tidak disetarakan. Ini juga menjadi dasar yang mengatakan biarkan sekolah sendiri. Itu alasan kenapa tidak mau disetarakan dengan yang lain seperti itu. Kemudian ada yang mengatakan harus seluruhnya itu dia berharap bahwa penilaian ini benar-benar menjadi penilaian yang tidak hanya abal-abal, maksudnya benar-benar ada analisisnya dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu maksudnya ya. Tapi faktanya kan nggak seperti itu semua ya kan. Ada juga yang mungkin soalnya dibuat pokoknya yang penting bareng-bareng lah seperti itu. Nah, itu kalau tidak ada analisisnya ya sama aja ya, sebenarnya sama aja. Inilah kenapa dilakukan kebersamaan dilakukan oleh pihak lain lah, mungkin dicetak dan lain sebagainya. Itu terlepas dari itu semua ya, kita tidak melihat yang masalah itunya ya, karena itu pasti nanti ada hubungannya dengan duit, dengan hubungannya macam-macam lah yang seperti itu. Saya nggak akan membahas yang seperti itu, lain cerita lah urusannya ya. Jadi ada juga yang punya pendapat begini, bahwa karena ini jelas-jelas di edaran diserahkan ke sekolah, ya biarkanlah sekolah yang buat soal, biarkanlah sekolah yang melakukan penilaian, maksudnya seperti itu. Nah, ini kan ketika di camar itu ada juga yang mendebat, emang gurunya sudah mampu membuat penilaian, membuat soal dengan baik, apakah sudah bisa melakukan analisis dengan baik dan lain sebagainya. Inilah yang menjadi perdebatan sana sini, sama saja ujung-ujungnya ya ada sesuatu yang mungkin nggak perlu, yang saya sendiri nggak ngerti sebenarnya apa di permasalahannya gitu. Kalau memang serahkan sekolah silahkan, kalau memang gurunya belum mampu ya silahkan diupdate kemampuannya kan, seperti itu. Ya kan. Nah, ini harapannya teman-teman bisa memberi masukan gimana sebaiknya untuk bisa melakukan penilaian oleh satuan pendidikan ini. Apakah itu dengan portofolio atau penugasan atau tes secara luring atau daring ataupun untuk lain itu, silahkan sebaiknya seperti apa. Pendapat ini harapannya nanti di komen akan bisa mendapatkan masukan atau ide Bapak Ibu, itu nanti akan menjadi rujukan kawan. Oh, benar juga nih idenya Bapak ini bagus sekali. Nah, seperti itu ya. Harapannya bisa memberikan ide-ide yang cemerlang untuk ke kawan-kawan ini, sehingga nggak menjadi perdebatan ya. Itu. Sekarang faktanya kan banyak kejadian bahwa sekolah ini banyak sekali siswa yang harusnya 20 siswa yang 30 siswa yang hadir, kadang kalau daring hanya 8 bahkan kurang gitu, ada yang sampai 15, ada yang 16, mungkin dari yang 20, mungkin juga ada yang banyak juga bisa. Tapi umumnya ini sudah bosan, rasa-rasa sudah jenuh saya lihat seperti itu, sehingga yang datang itu sedikit kalau di dalam daring.
Nah sekarang sudah mulai banyak luring ya, artinya luringnya masih campuran gitu ya, datang sebentar ngambil tugas balik lagi. Nah seperti itulah yang terjadi di mana-mana ya kan. Walaupun sebenarnya ide apa keinginan dari Pak Menteri bahwa pendidikan ini ya dengan apa namanya langkah-langkah yang akan dilakukan tuh idenya bagus, cuman sayangnya karena dengan adanya pandemi menjadi sesuatu yang kurang pas gitu ya, artinya tidak cocok dilakukan karena memang kondisinya masih pandemi. Mudah-mudahan kalau dengan tidak pandemi dan harapan mungkin Pak Menteri supaya kita segera mungkin tatap muka itu mungkin akan lebih baik ya, seperti itu, barangkali seperti itu. Itu barangkali kawan-kawan semuanya bisa memberikan masukan yang terbaik harapannya, dan bisa ide-ide cemerlangnya itu bisa dibaca oleh kawan-kawan untuk bisa diterapkan di sekolahnya masing-masing. Nah, ini kan ya sekali lagi faktanya ya, lulusan SMA nanti lulus hasil nilainya toh juga tidak dipakai dalam penerimaan mahasiswa baru, mungkin dengan cara tes dan lain sebagainya. Nah kalau seperti itu ya memang akan menjadi sesuatu yang kurang menarik untuk dilakukan dengan cara yang mungkin terlalu banyak biaya, ujung-ujungnya nggak dipakai, itu ya mungkin kurang pas. Tapi perlu diingat Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu punya standar supaya sekolah siswa lulusan dari sini benar-benar dikatakan baik atau tidak. Itu yang paling penting. Ada yang punya ide begini Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak itu diuji misalkan matematika. Anak diberi kesempatan keleluasaan seluas-luasnya untuk membuat sesuatu ide yang mungkin terkait dengan matematika seperti itu. Nah ini banyak ide yang diharapkan muncul dari siswa gitu. Mata pelajaran IPA juga demikian sama. Nah inilah yang diharapkan muncul ide-ide dari siswa, sehingga siswa lulus itu nampak bahwa oh ini memiliki kemampuan yang seperti ini, yang seperti itu. Nah, itulah harapannya seperti itu. Kalau sekedar tes, kembali lagi ya, tes ya mungkin bisa dilihatlah hasilnya. Kadang-kadang juga asal-asalan anak-anak melakukan seperti itu, dan faktanya ini juga menjadi kendala bagi sekolah. Gimana nggak lulus, gimana lulus nggak bisa apa-apa. Nah seperti itu kendala beneran ya bagi di semua pihak. Nah sementara orang tua mengharapkan lulus, walaupun nanti faktanya setelah lulus ya gimana nggak bisa apa-apa kan, bingung gitu ya gitu. Nah ini serba salah ya, saya katakan serba salah. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi mohon mungkin barangkali teman-teman ide cemerlangnya supaya bisa dilakukan oleh di sekolah-sekolah. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, dan saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.